Sakit flu dan pilek ya asal sekali ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau terlalu sering lumayan repot juga ya karena bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, ada beberapa ya kebiasaan yang teman-teman lakukan mungkin nggak disadari. Ya ini ternyata bisa menyebabkan teman-teman mudah ataupun gampang terserang flu dan pilek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran ya kebiasaannya apa saja sih yang bikin mudah kena flu, kena pilek? Ya, apa ada salah satunya yang mungkin teman-teman sering lakukan? Ataupun bahkan ada beberapa nih yang sering teman-teman lakukan yang menjadi penyebab sering flu dan pilek. Yang pertama, kurang minum. Ketika teman-teman kurang minum, berarti tubuh kita kurang cairan ya. Nah, artinya ini akan membuat tubuh kurang prima. Bahkan bisa menyebabkan imunitas menurun sehingga gampang terserang flu dan pilek. Apalagi kalau teman-teman memang kurang sehat ya, kurang enak badan. Nah, ini kan artinya sebenarnya tubuh teman-teman cenderung lebih meningkat kebutuhan cairannya. Nah, agar tubuh terhidrasi dengan baik, ya jadi teman-teman perlu memenuhi kebutuhan cairan 2 liter per hari atau 8 gelas. Nah, disesuaikan dengan aktivitas. Kalau lebih aktif, misalkan rutin olahraga, sering olahraga, ya berarti lebih banyak. Ingat ya, yang dikonsumsi air putih, bukan air-air yang lain. Yang kedua, stres berkepanjangan. Nah, teman-teman, ya namanya manusia, namanya kita hidup ya. Punya masalah, stres dikit, itu nggak apa-apa ya, itu normal. Nggak mungkin kita nggak pernah stres. Tapi kalau stres berkepanjangan, ya ini dapat mempengaruhi tubuh kita. Bisa tubuh kita itu gampang terserang penyakit ya, termasuk gampang pilek, ya gampang flu. Ya itu nggak heran ya kalau seandainya teman-teman sering stres berkepanjangan. Karena stres ini bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita, memaksa tubuh kita bekerja lebih keras, ya otak kita berpikir lebih keras. Ya semakin stres, ya semakin mudahlah infeksi menyerang tubuh kita, termasuk flu dan pilek. Nah, jadi teman-teman ya kelola stres dengan baik, misalkan ya lakukan kegiatan yang menyenangkan, tenangkan pikiran ya dengan mengalihkannya misalkan ke hobi, ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bermanfaat. Ya, ingat ya, badai itu pasti berlalu. Jadi jangan dibiarkan, jangan berlarut-larut, itu justru menyiksa. Yang ketiga, menyepelekan sakit. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya membiarkan sakit yang berlarut-larut, misalkan pilek dan flu, ini kan memang sakitnya tampak penyakit yang sepele ya, sering dihiraukan. Nah, jadi cenderung menunda-nunda minum obat. Ya, alah ini gejalanya belum parah. Nah, ini kalau seandainya dibiarkan, semakin dibiarkan, ya gejala pilek dan flu-nya bisa semakin parah ataupun memberat. Kalau teman-teman ya menghiraukan penyakit, ya sama saja itu membiarkan tubuh teman-teman ya itu membiarkan menernak kuman, menernak virus, menernak bakteri misalkan ya. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya bisa tubuh kita makin kewalahan. Nah, jadi bisa makin menurunlah imunitas kita. Nah, kemudian teman-teman ya ini malah nanti bisa terserang penyakit-penyakit lainnya. Jadi kalau seandainya ada penyakit apapun itu ya harus segera diobati. Ya kadang teman-teman misalkan terkena penyakit radang tenggorokan ya harus diobati. Kalau tidak ya nanti malah kemana-mana, bisa kena flu, bisa kena pilek juga. Yang keempat, kesehatan gigi dan mulut yang buruk. Nah, teman-teman ya kondisi kesehatan gigi dan mulut ini penting ya. Jadi mulut ini kan pintu masuk ya, pintu masuk. Nah, jadi ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, kalau seandainya kesehatan giginya, kesehatan mulutnya ini nggak dijaga dengan baik ya, nah ini teman-teman pasti gampang sekali ya, ataupun mudah sekali terkena penyakit. Jadi lebih gampang terkena pilek, lebih gampang terkena flu maupun sakit lainnya. Nah, jadi kalau gigi dan mulut bersih, ya ini bisa mencegah ya terkena penyakit, terkena infeksi virus, terkena infeksi bakteri dan sebagainya. Jadi jangan lupa ya sikat gigi secara teratur. Kalau seandainya gigi berlubang itu didapatkan perawatan gigi oleh dokter gigi. Kalau seandainya ada karang gigi dibersihkan secara teratur ke dokter gigi. Nah, jadi ada anjuran kunjungi dokter gigi 6 bulan sekali. Yang kelima, kebersihan tubuh yang buruk. Kalau teman-teman malas mandi,
malas ganti baju, malas cuci tangan. Ya, nah siapa nih yang melakukan hal-hal itu ya? Jadi ketika kebersihan diri buruk, ya ini bisa menjadi tempat sarang kuman ya, bersarang di tubuh kita. Jadi tubuh kita lebih mudah terkena flu, terkena pilek ya. Karena memang banyak yang bisa menyebabkan flu dan pilek. Jadi penting teman-teman untuk menjaga kebersihan dirinya dengan mandi secara teratur, kemudian jangan gunakan pakaian yang lembab, ya gunakan pakaian yang bersih, rajin cuci tangan dengan air dan sabun, misalkan sehabis makan, sehabis dari kamar mandi, sehabis dari keluar rumah, intinya menjaga kebersihan diri. Keenam, kurang tidur. Teman-teman, ya tubuh kita ini perlu istirahat. Tubuh kita butuh istirahat supaya bisa bekerja dengan optimal, agar regenerasi sel itu berjalan dengan baik, pemulihan berjalan dengan baik ya, supaya ya sistem tubuh kita berfungsi dengan baik, termasuk sistem imun kita. Kalau kita cukup tidur, imun kita pasti kuat, tubuh kita pasti normal kerjanya. Jadi tidur kita dianjurkan 6-7 jam, jadi jangan suka begadang-begadang ya. Kalau seandainya begadang, kurang tidur, nggak heran teman-teman gampang sakit, termasuk mudah terserang pilek dan flu. 7, merokok. Nah, merokok ini kan ya menghisap asap rokok. Ya, ini kan banyak ya kandungan-kandungan zat-zat berbahaya yang merugikan, zat-zat kimia yang merugikan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya perlahan-lahan masuk ke paru-paru, ke saluran nafas, merusak paru-paru ya, merusak saluran nafas, ya termasuk nanti masuk ke peredaran darah ya. Nah, jadi kalau seandainya saluran nafas kita ini bermasalah, ya kemudian terserang ya zat-zat kimia dari rokok, ya ini akan sulit ya melawan infeksi dari kuman. Ya rentan mengalami gangguan pernapasan termasuk pilek dan juga flu. Jadi nggak optimal ya. Nah, jadi itulah ya kenapa orang merokok ya kadang lebih mudah mengalami pilek dan juga flu. Bahkan kalau sudah pilek, sudah flu, merokok ya bisa tambah berat. Nah, begitu juga dengan perokok pasif. Apa nih artinya, Dok? Perokok pasif ini artinya dia nggak ngerokok secara langsung, tapi terpapar asap rokok. Misalkan suaminya ngerokok, istrinya enggak. Nah, istrinya kena asap rokok, itu disebut dengan perokok pasif istrinya. Nah, jadi ngerokok enggak, tapi dapat sialnya iya ya. Nah, jadi teman-teman ya kalau seandainya merokok berhenti. Yang enggak ngerokok, jauhi asap rokok. Nah, ini penting teman-teman ya untuk tetap sehat. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis ya. Apa ada ini kebiasaan-kebiasaan yang teman-teman lakukan ya, kalau seandainya ada ya coba diperbaiki. Nah, masih ada yang kurang nih, coba ditambahkan ya. Ada kritik ataupun saran, coba ditambahkan. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi ya. Salam sehat, sampai jumpa.